seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia internasional kembali digembarkan oleh langkah strategis Indonesia. Kali ini bukan soal politik atau konflik global, melainkan solusi tak terduga yang ditawarkan Indonesia dalam menghadapi krisis tenaga kerja di Jepang. Negeri matahari terbit tersebut tengah mengalami kekurangan pekerja di berbagai sektor akibat populasi yang menua dan rendahnya angka kelahiran. Krisis ini bukanlah hal baru bagi Jepang. Selama beberapa dekade terakhir, angka kelahiran di Jepang terus merosot, sementara harapan hidup semakin panjang. Akibatnya, jumlah lansia meningkat tajam, sedangkan tenaga kerja usia produktif semakin menyusut. Banyak perusahaan kesulitan merekrut karyawan, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik seperti pertanian, konstruksi, manufaktur, dan perawatan lansia. Di tengah kondisi ini, Eropa dibuat heboh dengan pendekatan Indonesia. Biasanya, negara-negara berkembang jarang menjadi solusi bagi negara maju. Tetapi, Indonesia justru menawarkan sesuatu yang baru, tenaga kerja muda dan terampil. Langkah ini dianggap sebagai gebrakan besar, mengingat Indonesia selama ini lebih sering dipandang sebagai negara pemasok komoditas mentah daripada mitra strategis di bidang ketenaga kerjaan. Lantas bagaimana tanggapan dunia melihat hal tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Jepang menghadapi tantangan besar dengan menyusutnya angkatan kerja mereka. Sektor manufaktur, pertanian, hingga perawatan lansia kini kekurangan tenaga manusia. Perusahaan-perusahaan Jepang mulai kesulitan memenuhi target produksi. Sementara rumah-rumah perawatan lansia terancam kolaps karena kekurangan staf. Yang mengejutkan, Prabowo menawarkan solusi berupa pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI) untuk mengisi kekosongan tersebut. Indonesia dengan bonus demografi yang melimpah, memiliki banyak tenaga muda yang siap dilatih dan bekerja di luar negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia memiliki lebih dari 70 juta penduduk usia produktif, menjadikannya salah satu negara dengan populasi muda terbesar di dunia. Langkah ini sontak membuat Eropa tercengang. Mereka tak menyangka bahwa Indonesia berani memainkan peran strategis seperti ini. Beberapa negara Eropa memuji langkah tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan. Sementara sebagian lainnya khawatir akan meningkatnya persaingan tenaga kerja di kancah global. Bagi Jepang, tawaran ini menjadi angin segar. Mereka melihat potensi besar dalam tenaga kerja muda Indonesia yang dikenal ulet, rajin, dan cepat beradaptasi. Namun ada tantangan tersendiri seperti perbedaan bahasa dan budaya yang memerlukan proses adaptasi dan pelatihan khusus. Indonesia dan Jepang. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan Jepang berlangsung intens. Prabowo memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia yang dikirim bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas. Para pekerja akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor di Jepang. Program pelatihan ini mencakup kursus bahasa Jepang, pelatihan keterampilan teknis, serta pemahaman budaya kerja Jepang. Prabowo menegaskan bahwa pekerja Indonesia harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, agar mereka bisa memberikan kontribusi nyata dan mendapat perlindungan yang layak. Sorotan dari media luar negeri. Sementara itu, media-media Eropa ramai membahas langkah taktis ini. Beberapa analis menyebut bahwa Indonesia sedang membangun citra baru sebagai negara dengan sumber daya manusia yang kompetitif, bukan hanya sebagai konsumen global. Beberapa media bahkan menyandingkan langkah ini dengan strategi negara-negara besar yang menggunakan soft power untuk memperluas pengaruh mereka di dunia internasional. Di sisi lain, muncul respon beragam dari masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung karena ini membuka peluang kerja luas bagi WNI, namun ada pula yang mengkhawatirkan fenomena brain drain, yakni kehilangan tenaga ahli yang lebih memilih bekerja di luar negeri.
Sebagian orang juga mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, terutama mengingat kasus-kasus eksploitasi pekerja migran di berbagai negara. Shot the puck, the glory is although secondary, it is glorious. They shot me up with saline. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Jepang sepakat menerima tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor-sektor tertentu seperti manufaktur, pertanian, dan perawatan lansia. Sebagai bagian dari kesepakatan, Prabowo menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja Indonesia, termasuk soal gaji, perlindungan hukum, dan fasilitas hidup di Jepang. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia berencana membentuk tim pengawas yang akan memantau langsung kondisi para pekerja di Jepang. Tim ini bertugas memastikan bahwa hak-hak para pekerja dihormati dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum internasional. Sementara itu, beberapa negara Eropa mulai mempertimbangkan model kerjasama serupa dengan Indonesia. Mereka melihat potensi besar dalam tenaga kerja muda Indonesia dan mulai menjajaki kemungkinan membuka jalur kerja bagi WNI. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di Eropa, baik dalam bidang ketenaga kerjaan maupun ekonomi. Langkah strategis ini membawa dampak positif bagi kedua negara. Bagi Indonesia, ini menjadi peluang emas untuk meningkatkan devisa negara dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kiriman uang atau remitansi dari pekerja migran juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional, terutama bagi keluarga-keluarga di daerah asal para pekerja. Lebih jauh lagi, dunia internasional mulai memandang Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu memberikan solusi atas permasalahan global. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari hubungan internasional, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menawarkan solusi. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.